Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Sistem Informasi Manajemen, pertemuan keempat. Hari ini ya, kita akan membahas tentang konsep dasar informasi. Oke, sama ya dengan pertemuan yang ketiga sebenarnya. Pertama kita mendefinisikan, kemudian kita mengidentifikasi, namun bedanya pada pertemuan ini kita akan mencoba ya, bukan mencoba ya, menginginkan abang dan kakak dapat membedakan antara berita dan informasi. Jadi setelah pertemuan ini abang dan kakak bisa menilai ini masuk dalam kategori berita apa masih dalam kategori informasi. Oke, kita mulai dari konsep dasar informasi. Jadi kalau kita merujuk pada video sebelumnya sebenarnya, pada video ketiga, informasi ini merupakan output dari pengelolaan data. Gitu ya. Saya ulangi sekali lagi, pada video ketiga sebelumnya, pada video pertemuan ketiga sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwasanya informasi ini merupakan output dari pengolahan data. Maka kalau kita definisikan adalah informasi merupakan data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan yang akan datang. Jadi sudah saya jelaskan bahwasanya alurnya data ya, kemudian diolah menghasilkan informasi, informasi ini akan berguna bagi pengambilan keputusan. Ini tinggal Abang Kakak dan baca, tidak ada yang lebih tidak ada yang melenceng jauh lah dari apa yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian apa fungsinya? Apa fungsinya? Yang pertama adalah menambah pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan bertambah, maka kita bisa meminimalisir ketidakpastian. Jadi semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin besar pengetahuan kita, maka ketidakpastian itu akan semakin kecil. Apa korelasinya? Ketidakpastian itu kan merupakan resiko ya. Dan resiko itu dapat menimbulkan keraguan-raguan. Dan keraguan-raguan itu dapat menghambat pergerakan. Jadi saling bersinambungan deh. Ada tahapan-tahapan, ada step by step. Maka sebisa mungkin kita putus di pangkal. Kita putus di hulunya, jangan di hilirnya nanti. Karena kalau di hilirnya sudah makin besar arusnya. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu, pastikan kita memiliki informasi yang cukup. Sehingga kita yakin dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, fungsinya memberikan standar-standar atau aturan, ukuran, dan aturan-aturan keputusan untuk penentuan dan penyebaran tanda-tanda kesalahan dan umpan balik guna mencapai tujuan kontrol. Kuncinya untuk controlling ya. Jadi informasi itu dapat berguna atas implementasi ya, jadi kan kalau kita runut fungsi manajemen yang kita sebutkan sebagai POATS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Kan controlling ini di akhir nih. Maka setiap aktivitas yang sudah dilakukan, ya kan direkap tuh ada datanya. Kemudian kan data kan akan diolah, ada terjadilah informasi. Nah informasi ini juga dapat diambil atau digunakan sebagai bahan dalam evaluasi atau bahan dalam melakukan kontrol. Nah, itulah maksudnya yang nomor 2. Oke, kita lanjut. Saya agak cepat. Ini ada klasifikasinya, sama informasi berdasarkan persyaratan. Yang pertama dia harus tepat waktu. Yang kedua
Kenapa tepat waktu? Karena saya pernah jelaskan, saya tapi lupa pada video yang keberapa. Efisiensi dan efektivitas itu merupakan ruhnya manajemen. Jadi ketika manajemen tanpa efektivitas dan efisiensi, maka dia tidak disebut sebagai manajemen. Ruhnya adalah efektivitas dan efisiensi. Maka ketika kita ingin bergerak secara efisien, ketika kita ingin bergerak secara efektif, maka hal-hal yang membekali itu juga harus tepat waktu. Nah, apa hal-hal yang membekalinya? Yaitu informasi. Nah, maka inilah pentingnya mengapa informasi harus tepat waktu. Yang kedua adalah relevan. Maksudnya sesuai. Jadi kita ingin melakukan apa, informasi yang keterima sesuai dengan hal itu gitu. Jangan kontradiktif. Jangan bertolak belakang. Nggak bisa digunakan. Kita mau buat A, tapi informasi yang kita dapatkan B. Contoh misal. Saya baru sampai ini di kota Jogja. Saya mau jalan-jalan ke Malioboro. Maka kan akses informasi yang harusnya saya terima adalah bagaimana cara saya atau jalan mana yang harus saya lalui untuk ke Malioboro. Saya tidak perlu tahu jalan untuk ke Candi Borobudur. Karena saat itu saya pengennya masih ke Malioboro. Walaupun mungkin suatu saat setelah saya dari Malioboro, saya akan ke Candi Borobudur. Tapi informasi ke Candi Borobudur saat itu tidak perlu saya miliki. Karena yang saya gunakan adalah informasi mengenai jalan menuju Jalan Malioboro. Nah, jadi gitu ya, relevan dia. Kemudian dia bernilai, berguna ini, maksudnya adalah berguna. Saya dikasih tahu nih jalan menuju ke Malioboro. Oke. Kemudian ada banyak jalan dong. Ada banyak jalan. Ada jalan yang mutar. Kan nggak berguna kita tahu itu. Kalau lebih lama nyatanya. Kita pengennya jalan yang cepat tanpa memutar. Nah, itu yang saya sebut sebagai bernilai. Kalau jalan ke Malioboro kita dapat tapi mutar, maka dia tidak bernilai. Itu contohnya, simulasi. Kemudian yang terakhir nih yang paling penting adalah informasi yang dapat dipercaya. Maka tadi pada video ketiga saya kalau nggak salah perlu melakukan yang namanya validasi. Oke, kita lanjut. Yang kedua, informasi berdasarkan dimensi waktu. Ada masa lalu dan masa kini. Ya udah, nggak usah saya jelaskan, teman pasti tahu. Kemudian ada berdasarkan sasaran. Jadi tujuannya ini kepada seseorang atau sekelompok orang, baik dalam organisasi ataupun di luar organisasi. Jadi sifatnya adalah individual atau komunitas. Dan perlu dipahami biasanya juga trik penyampaian informasi antara pribadi dan komunitas itu sedikit berbeda. Dan yang biasanya kalau informasi itu individual itu lebih tergolong sifatnya private ya. Tidak ingin diketahui oleh orang-orang banyak. Tapi kalau yang sifatnya komunitas berarti dia harus diketahui, bahkan harus diketahui oleh orang banyak. Oke, nilai dari informasi. Jadi sebuah informasi itu dapat dikategorikan bernilai jika pertama dia mudah diperoleh, yang kedua dia luas dan lengkap. Percuma kalau informasi itu sepotong-sepotong. Contoh saya mau ke Malioboro, tapi jalan yang saya dapatkan hanya sampai 3 km sebelum ke Malioboro. Ketika saya sampai situ saya bingung juga. Cari lagi, kerja lagi. Nah, jadi dia harus lengkap, luas dan lengkap. Yang ketiga, ada unsur ketelitian di situ. Jangan sampai data kita salah. Ya. Ada kecocokan. Maksudnya adalah kesesuaian, ya. Kesesuaian antara informasi dengan yang kita butuhkan. Sudah saya simulasikan tadi, saya mau ke Malioboro, saya butuh informasi ke Malioboro, bukan informasinya ke Candi Borobudur. Nah, seperti itu dia.
Tepat waktu juga sudah saya jelaskan, jelas juga sudah saya jelaskan. Kemudian ada keluasan berhubungan dengan dapat disesuaikan keluasan informasi tidak hanya dapat lebih dari satu keputusan, tetapi juga lebih dari seorang pengambil keputusan. Jadi maksudnya adalah keputusan itu bisa disesuaikan atas informasi. Jadi informasi ini ya bisa menghadirkan banyak keputusan atau keleluasaan dalam menghasilkan keputusan. Nah, itu maksudnya. Yang 8 dibuktikan. Ya, sudah saya jelaskan, tidak ada prasangka saling berkolerasi dengan dapat dibuktikan. Ya, sifat yang berhubungan dengan tidak adanya keinginan untuk mengubah informasi guna mendapatkan kesimpulan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Yang ke-10 dapat diukur. Sistem ini menunjukkan hakikat informasi yang dihasilkan dari sistem informasi formal. Biasanya ini laporan. Kalau dosen misalnya laporan penelitian dan segala macamnya. Oke, kemudian ada 3 hal yang mendasari kualitas dari sebuah informasi. Sebenarnya hampir sama ya dari sebelumnya. Ini saya hanya ingin menunjukkan betapa pentingnya tentang akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi. Karena itu dibahas berkali-kali, kita bahas berkali-kali. Oke, ini mungkin yang sedikit agak seru, sudah mulai masuk yang agak seru. Transformasi informasi adalah komponen proses dalam pengelolaan sistem informasi yang berfungsi memproses data menjadi informasi. Oke, sudah saya jelaskan pada video ketiga, sehingga dapat dihasilkan produk informasi yang diperlukan bagi para pemakai informasi. Jadi ada beberapa pengelolaan, ada beberapa. Jadi maksudnya yang di atas itu adalah ini menceritakan bagaimana gambaran data yang kemudian diproses menjadi informasi. Itulah yang dimaksud dengan transformasi informasi. Ya, kemudian ada beberapa proses. Bisa saya jelaskan juga sebenarnya pada pertemuan ketiga, yaitu pengumpulan data, pengolahan, penyajian, kemudian adalah penataan. Kemudian penataan ini kenapa menjadi penting? Ini terkait juga dengan kemudahan untuk mengakses kembali informasi itu. Enggak usah jauh-jauh deh kalau misal kita salah-salah aja nih download gitu, kita letak sembarangan, tidak teratur. Ketika kita butuh, kita cari bakal butuh waktu yang lama nih. Apalagi kalau nama filenya kita lupa. Tapi kalau sudah kita kelompokkan dia, contoh mata kuliah sistem informasi manajemen, jadikan satu. Kita letakkan di D. Maka ketika kita mencari itu lebih terstruktur dia, lebih mudah. Nah, itulah fungsinya untuk penataan atau dokumentasi tadi. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyajian dan penyebarluasan informasi. Terkait dengan penyajian itu perhatikan yang namanya akurasi tadi. Karena kan ada proses peringkasan tuh. Atau proses reduksi lah kita bilang, proses reduksi data atau proses reduksi informasi, kemudian kita sajikan data itu. Nah, dalam reduksi itu perlu hati-hati. Jangan sampai reduksi atau penyaringan itu malah menghasilkan informasi yang tidak bernilai. Karena dia tidak relevan, karena dia tidak akurat. Seperti itu. Dan dalam proses penyampaiannya, maksudnya dalam proses penyebarluasannya, sudah saya jelaskan juga sebelumnya, biasanya kalau dalam menyebarluaskan informasi yang bersifat pribadi dengan yang bersifat organisasi, itu akan berbeda. Akan lebih mudah ketika kita mengakses informasi yang sifatnya adalah organisasi. Karena yang kalau yang pribadi itu biasa arah-arahnya private. Ini siklus. Kita mulai dari pengumpulan data, runut, sebagai input dia, ya kan, sudah saya jelaskan, kemudian kita olah, jadilah outputnya yaitu informasi, kemudian informasi ini didistribusikan, disebarluaskan, dikumpulkan lagi data-datanya. Nah, begitu, diputar-putar. Jadi begitu dia siklusnya. Saya ulang sekali lagi, awalnya adalah pengumpulan data,
dia menjadi input. Nah, kemudian yang input ini diproses lah. Nah, karena kita sudah melakukan proses, maka ada output. Output itu adalah informasinya. Jadi data input, output proses, output informasi. Nah, kemudian informasi yang sudah dihasilkan ini didistribusikan, gitu ya. Nah, di sini akan kita masuk data, informasi, pengetahuan. Data merupakan hasil pengamatan langsung terhadap suatu kejadian atau suatu keadaan. Dia merupakan entitas yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Ingat ya, berarti kata kuncinya adalah pengamatan langsung. Informasi, dia merupakan kumpulan data yang terstruktur untuk memperhatikan adanya hubungan anterentitas. Jadi kata kuncinya adalah kumpulan data yang sudah terstruktur. Maksudnya berarti sudah diolah. Pengetahuan merupakan model yang digunakan manusia untuk memahami dunia. Dan yang dapat diubah oleh informasi yang diterima pikiran manusia. Berarti kata kuncinya adalah pengetahuan itu akan berubah atau akan bisa bertambah, dan yang menambahnya adalah informasi. Jadi pandangan kita terhadap dunia hari ini dan besok itu bisa jadi berbeda. Karena adanya pertambahan informasi yang kita terima pada esok hari. Contoh deh simpel, kita benci sama dia karena dia sudah jahati kita. Ternyata kita dapat informasi dia jahati kita ada niat baiknya. Maka benci tadi bisa jadi hilang dan berubah. Pengetahuan akan berubah. Jadi pengetahuan yang awalnya kita menyangka dia itu jahat sama kita, ternyata ada informasi baru yang menyatakan bahwasanya dia baik sama kita. Maka pengetahuan akan berubah. Sumbernya adalah informasi. Ini contohnya ada, tinggal dibaca aja sih, nggak terlalu sulit. Oke, mungkin ini pertemuan kita pada sesi 4 ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa komen untuk kehadiran, like, dan subscribe.